Kacau ini GERD ini. Empon, gara-gara si empon-empon. Halo teman sehat, kembali lagi bersama saya Maria dan Dr. Anissa SPPD. Malam ini kita mau membicarakan tentang apa, Dok? GERD, ansietas, nyeri dada, dan berdebar-debar. Oh, baik. Stay tune di sini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube kita Teman Sehat. Halo, selamat malam Dr. Anissa. Selamat malam Mbak Maria. Gimana Dok kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mbak Maria gimana? Baik dokter. Stay safe and healthy ya. Iya, thank you dokter juga ya dok. Gini dok, kan belakangan ini ya dok ya, kita tuh sering banget denger orang yang mengeluhkan, aduh asam lambungnya naik nih. Kok asam lambung naik sampai bikin berdebar-debar ya dok ya? Itu sebenarnya kenapa sih dok? Bisa kayak gitu? Iya Mbak Maria, memang ini relevan sekali dengan kondisi pandemi COVID saat ini. Banyak sekali sekarang pasien-pasien dan insidensnya saya rasa meningkat ya. Mungkin kita harus didata atau bagaimana bahwa untuk keluhan pasien datang dengan nyeri dada atau dada terasa tidak nyaman atau panas atau sesak atau sulit menarik nafas atau perut kembung semakin banyak sekarang Mbak Maria. Itu kenapa sih dok bisa terjadi hal seperti itu? Apakah itu gangguan dari organ dalamnya kah dok? Atau gangguan pola pikirnya? Atau seperti apa? Seperti itu dok? Ya, sebenarnya sekarang memang meningkat yang apa dikatakan itu sebagai GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ya, itu adalah reflux atau kembalinya lagi isi makanan dan asam lambung dari lambung naik ke atas lagi ke esofagus. Jadi reflux. Oh, jadi reflux. Iya, atau kembali. Itu salah satu yang sekarang bukannya tren ya, tapi sepertinya insidensnya meningkat. Ya, nanti kita bahas ya kenapa terkait dengan berbagai hal ya, seperti pola hidup, jenis makanan, ya, lifestyle dan juga ya stres atau ansietas tadi, kecemasan berlebihan. Oh, ternyata stres atau kecemasan itu bisa berpengaruh ya dok ya dari stres lalu memicu di asam lambung sampai naik reflux tadi seperti dokter sebutkan gitu ya dok ya? Iya, penyakit asam lambung atau gastritis atau dispepsi itu juga terkait ya. Tapi untuk GERD ini selain adanya gastritis atau peningkatan asam lambung itu adalah karakteristik utamanya dia itu reflux atau naik tadi saya katakan ke atas dan itu mengakibatkan karena naiknya isi makanan dari lambung ke esofagus tersebut atau kita sebut sebagai kerongkongan ya. Nah, itu dia mengakibatkan rasa panas di dada yang kadang-kadang pasien nggak tahu ini apakah MAH, tapi sudah mulai tahu juga sekarang mereka untuk istilah GERD ini karena banyak insidennya dan banyak edukasi dari para dokter juga. Atau mereka kadang-kadang takutnya ini sakit jantung atau penyakit paru-paru karena kadang-kadang disertai dengan rasa berdebar-debar, nyeri dada, dan sulit menarik nafas atau nafas terasa pendek. Oh, seperti itu. Jadi sebenarnya GERD ini beda ya dok ya sama MAH ya dok ya? Iya, sebenarnya berbeda. Kalau MAH ini, tapi berkaitan erat. Berkaitan erat. Iya, Mbak Maria. Karena untuk MAH itu sendiri juga atau gastritis ini juga ada beberapa tipe, ya. Apakah tipe dari asam lambungnya yang berlebihan karena berbagai faktor, atau ada gangguan motilitas, atau ada hipersensitif sendiri yang memang terkait juga hipersensitif visceral ini dengan suatu kejiwaan atau ansietas atau stres juga. Nah, tapi pada malam ini kita fokus pada GERD Mbak Maria karena GERD nanti next time ya lebih ke gastritis ya, atau dispepsi ya, penyakit MAH itu karena MAH itu artinya lambung ya, oh, iya, penyakit lambung. MAH itu penyakit lambung. Iya, tapi kita malam ini lebih fokus untuk GERD ini karena saya lihat memang kebetulan di praktek kita sehari-hari sekarang dan keluhan untuk di masyarakat mungkin ya Mbak Maria dengan adanya pandemi ini
perubahan rutinitas, kemudian tekanan, stres, takut ya. dengan penyakit, perubahan pola hidup dan pekerjaan dan ketidakpastian, uncertainty bahwa apa yang akan terjadi ke depan. Nah, itu mengakibatkan kecemasan sehingga banyak orang yang sekarang mengalami GERD yang menjadi meningkat dengan faktor-faktor nanti yang akan kita bahas. Oh, jadi kalau dari kata-katanya Dokter Anissa yang bisa saya tangkap nih, GERD itu bisa dipicu salah satunya oleh stres ya, Dok ya? Dengan pola pikir yang tidak baik seperti itu ya, Dok ya? Iya, bisa. Walaupun banyak faktor. Ada juga faktor yang tidak diketahui. Oh, ya. Okay. Nah, sekarang kalau mau ditanya kenapanya, nah salah satunya juga adalah sekarang banyaknya makanan berlemak. Oh, itu pengaruh juga ya, Dok ya? Ya, diet untuk kita orang Indonesia banyak mengandung lemak dan minyak karena kita senang untuk digoreng. Iya, Dok, apalagi kayak sekarang tuh yang lagi hits itu ya, Dok ya, diet keto, Dok. Ya. Diet keto itu berarti pengaruh juga, bisa mempengaruhi tubuh kita untuk memicu GERD itu sendiri ya, Dok ya? Apa enggak? Atau mohon penjelasannya? Sangat individual, iya Mbak Maria, memang sangat individual. Faktor makanan, apakah dia makanan yang banyak berminyak atau digoreng, ya suka makan yang mengandung susu, coklat, tinggi lemak, ya itu cenderung juga mengakibatkan GERD. Kemudian selain jenis makanan itu juga makanan-makanan yang banyak mengandung gas, ya. Jadi soft drink, kemudian minuman-minuman soft drink atau yang suka mengkonsumsi kopi, ya, alkohol itu juga meningkatkan GERD karena menurunkan tonus, ya, atau itu kekencangan katup dari esofagus bagian bawah. Jadi makanan dari esofagus untuk masuk ke dalam lambung ada suatu katup yang ada katupnya. Ya, otot katup yang akan membuka saat makanan masuk. Setelah itu dia ketutup, Mbak Maria. Oh, jadi ada katupnya, kayak keran ya. Kayak mungkin keran bukan gitu keran ya? sih, valve ya, katup. Mungkin otot. kayak apa ya? Kayak tutup gitu, kalau dari atas ada betul. benda masuk, terus dia begini kali ya. Tapi terus langsung ketutup lagi. Iya. Kalau GERD itu? Nah, kalau kita suka makannya banyak mengandung lemak, banyak mengandung gas, merokok, itu terbukti menurunkan kekencangan katup itu, sehingga dia kendor, sehingga bisa balik gitu ya, longgar. Nah, karena dia longgar, yang kita sebut lower esophagus sphincter ini katup esofagus bagian bawah, dia bisa reflux naik ke atas. Oh, jadi karena dia kendor, terus dia cenderung longgar. Oh, cenderung longgar ya, dia naik ke longgar atas. banget. Ya, kalau longgar banget itu akan lebih parah GERD-nya. Karena parah, GERD itu mulai dari ringan bisa sampai parah, bahkan sampai kanker. Oh, separah itu ya, Dok ya, GERD itu ya? Ya. Kemudian selain jenis makanan, banyak faktor lain. Nah, sekarang banyak ya mungkin yang masyarakat yang masih bekerja, ya, itu karena macet dan sebagainya, pulang ke rumah sudah malam, makan malam, kemudian langsung tidur. Oh, itu juga berpengaruh ke ini ya, si katupnya itu ya? Ya, jadi GERD itu kan ada gravitasi. Oke. Karena kalau kita tidur, maka saliva itu tidak turun ke bawah. Saliva itu air liur, Mbak Maria. Oke. Dalam posisi tidur, saliva tidak turun ke bawah, maka itu cenderung untuk reflux juga. Oke. Jadi diusahakan makan terakhir itu tidak lebih dekat dari 3 jam. Sebelum tidur? Apalagi 2 jam. Tapi banyak pasien-pasien saya yang langsung bahkan 1 jam atau 30 menit setelah makan, ya karena sudah malam ya tidur. Padahal itu nggak bagus ya, Dok ya? Meningkatkan terjadinya kemungkinan GERD, apalagi kalau dia merokok, dan obesitas juga meningkatkan terjadinya GERD. Aku bahaya nih. Jadi salah satu terapinya, karena sekarang angka obesity juga secara umum meningkat, sehingga mungkin juga GERD
sebelum pandemi ini juga cenderung meningkat dibanding misalnya 10 tahun atau 15 tahun yang lalu. Sekarang cenderung banyak. Apalagi dengan adanya pandemi corona, orang menjadi stres atau ansietas. Nah, ini akan meningkatkan kejadian GERD ini. Kayaknya sih bukan karena itu doang ya dok ya, karena sekarang makin gampang ngapa-ngapain kemana-mana. Kalau dulu kita nyari apa, mesti jalan sendiri, kesana kemari sendiri. Sekarang banyak makanan-makanan juga yang cenderung junk food atau kurang sehat. Betul. Yang mudah kita dapat melalui online. Iya, dikit-dikit pesan dulu. Pesan apa? Apalagi lewat gadget sekarang kan, jadinya lebih gampang kayak gitu. Iya Mbak Mari. Gini dok, tadi kan dokter sebutkan nih bahwa GERD itu berbahaya. Seberbahaya itukah si GERD ini dok? Ya, karena jika GERD ini menjadi kronik, ada pada beberapa kasus dia menjadi kronik menurunkan quality of life atau kualitas hidup si pasien itu. Dia merasa keluhannya rasa tidak nyaman, itu saja sudah menurunkan kualitas hidup dia. Kemudian dia merasa tidak nyaman, makan tidak enak, menarik nafas tidak enak, ya itu mungkin kalau yang masih ringan sedang, ya. Kemudian kadang-kadang ya itu kalau dia GERD-nya sudah bertambah parah, ya itu bisa timbul rasa panas ya. Kemudian ada yang menjadi sakitnya itu seperti asma, batuk kering yang kronik. Bisa sampai kayak gitu ya dok ya? Ya, itu jadi ada suatu data bahkan sampai 60-75% pasien asma itu disertai dengan GERD. Sehingga kalau kita terapi GERD-nya atau penyakit reflux dari lambung ke kerongkongannya, asam lambungnya turun ya, konten atau isi dari asam lambungnya makanannya tidak naik, itu serangan asmanya bisa berkurang bahkan hilang. Jadi dikira suatu diagnosis itu pure atau murni asma, ternyata banyak disumbang oleh GERD atau mungkin memang hanya karena GERD, mungkin asmanya bisa hilang, sebenarnya itu bukan asma. Karena salah satu gejala GERD itu adalah batuk kering yang kronik. Dikasih antibiotik, dikasih obat asma, ternyata adalah GERD. Kayaknya pernah dengar juga tuh dok, teman saya atau siapa ya, saya juga lupa. Dia batuk 2 minggu lebih, nggak sembuh-sembuh, udah minum obat batuk segala macem. Akhirnya pergi ke rumah sakit. Enggak sih dok, nggak obesity. Dia kalau dilihat sih normal sih, ya nggak obesity. Jadi dia itu batuk 2 minggu, setelah ke rumah sakit, periksa ke penyakit dalam, dicek semuanya, ternyata dia GERD. Iya. Gitu. Kan berarti sayang juga ya dok ya, selama ini mencari penyebabnya itu salah ternyata. Iya. Tapi memang harus disingkirkan semuanya, karena gejala GERD ini ada yang batuk seperti asma, ada yang mengi atau wheezing, ya benar-benar seperti asma, itu persis banget ternyata asma GERD. Ada yang nyeri dada, sehingga pasien saya wanita muda datang dengan sangat khawatir ya bahwa dia terkena serangan jantung karena dadanya sakit dan berdebar-debar. Bisa sampai seperti itu yang kita katakan sebagai chest pain atau nyeri dada. Oh, tapi berbeda nggak sih dok? Kalau misalnya nyeri dada yang disebabkan oleh si GERD dengan nyeri dada yang disebabkan oleh memang dia ada penyakit jantung gitu dok? Ya, memang harus kita evaluasi secara hati-hati. Misalnya, kalau nyeri dada karena paru-paru, ya, karena dia apakah ini dari paru-paru karena dia sulit menarik nafas atau nafas terasa pendek, datangnya dengan keluhan sesak. Apa ini dari paru-paru? Atau ini dari sakit jantung karena dia mengatakan dadanya sakit terus berdebar-debar gitu kan? Atau bahkan disertai berdebar-debar, atau ini hanya GERD semata. Oh, jadi harus dicek semuanya gitu ya dok ya? Ya, misalnya contoh, kalau dia menarik nafas cenderung lebih sakit, ya bisa itu misalnya dari paru. Tapi tentu saja kita membutuhkan misalnya foto ronsen paru, ya, dan dengan pemeriksaan fisik oleh dokter, apakah ada suara
tidak normal di parunya. Walaupun kalaupun ada wheezing atau ngik itu pun belum tentu itu murni dari paru. Jadi ya membutuhkan assessment atau pengkajian dari dokter. Kedua, apakah ini jantung atau tidak? Misalnya perlu dilakukan pemeriksaan elektrokardiografi. Yang disebut EKG itu ya dok ya? EKG itu, ya kan? Itu untuk yang paling simpel dulu untuk melihat adanya gangguan irama atau tidak. Karena pada pasien GERD sering kali juga bisa berdebar-debar. Jadi kita, wah ini berdebar-debar, ini takikardi. Di EKG juga bahkan bisa ada pasien saya yang sampai berdebar-debarnya sangat menyerupai sakit jantung. Di atas 150 kali mencapai 170 kali per menit. Ternyata underlying atau penyebab mendasarnya dia adalah GERD. Penyebabnya GERD. Tapi kalau di tes yang EKG tadi itu dok, hasilnya sama kayak gitu juga? Nah, jadi harus dihilangkan dulu GERD-nya, baru dicari penyebab lain. Apakah itu memang ada kelainan listrik dari jantungnya atau aritmia yang murni memang dari jantung. Dan sulitnya juga kan ditentukan juga oleh kadar stresnya dia juga. Oh iya, baik. Jadi memang manusia ini kita harus nggak bisa hanya men-treat physically, tapi mentally-nya atau mentalnya atau psikisnya pun harus kita jaga juga. Harus dijaga. Jangan stres guys. Iya. Sekarang banyak yang stres. Banyak yang stres ya. Apalagi musim COVID begini ya dok ya, banyak yang stres juga, nggak keluar rumah, nggak bisa nge-mall, nggak itu juga sih, nggak bisa nonton, bioskop belum buka. Emang GERD ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih dok sebenarnya? Ya tentu saja dengan menjaga pola makan yang sehat ya tadi ya, misalnya jadwal makan, terus kalau makan juga jangan langsung porsi terlalu besar ya. Jenis makanan ya, kemudian mengkontrol berat badan, itu juga cara dan avoid atau tidak merokok ya, itu cara-cara untuk mencegah terjadinya penyakit reflux dari lambung ke esofagus atau kerongkongan ini. Jadi harus diatur pola makannya dengan baik gitu ya dok ya? Ya, atau ada pola makan khusus dok untuk pencegahan sebenarnya ini terkait dengan kekinian juga ya. Kekinian, baiklah. Mungkin saya kok buktinya waktu zaman-zaman kakek nenek kita tidak mungkin ada GERD, tapi tidak separah sekarang mungkin ya, dok, ya? Ada dua faktor, memang mungkin insidensnya meningkat karena pola makan sekarang yang cenderung junk food, dan kalau tidak natural atau tidak makanan alami lagi atau homemade, nah sekarang banyak yang instan betul ya, dan faktor-faktor obesitas itu ya kurang aktivitas, sekarang semua online jadi olahraganya kurang mungkin. Kemudian tentu saja faktor stres yang sekarang lebih meningkat ya. Besok saya olahraga. Bukannya udah tadi. Oh udah. Iya, untuk menghindari si GERD itu. Saya juga nggak mau GERD. Tapi dok, nih ya dok ya, kayaknya di antara teman saya tuh yang lebih sering kena GERD itu cewek dok, perempuan. Itu kenapa sih dok alasannya dok? Iya, memang yang lebih banyak cenderung mengalami gangguan di lambung ya, itu perempuan, misalnya sakit gastritis atau sakit MAH maupun sakit GERD ini. Oh, itu kenapa dok kira-kira? Apakah lambungnya lebih tipis atau lebih kecil? Tapi sekarang atau gimana dok? Mulai banyak pada laki-laki Mbak Maria yang stres dia bilang dia stres dengan kondisi saat ini ya, dengan kondisi pekerjaan. Kalau buat laki-laki kan pekerjaan penting banget lah ya. Ya, jadi dengan banyak ketidakpastian ini dia menjadi stres. Sehingga banyak sekali tadi yang saya bilang sampai 170 kali per menit detak jantungnya karena GERD. Itu juga karena stres dan ansietas, jadi lebih lagi dari stres, kecemasan yang berlebihan. Itu kalau kita lagi ke panic attack ya, serangan panik, itu
debar-debarnya bisa hebat sekali. Sama kali mau maju sidang skripsi gitu kali ya dok ya, itu bisa nggak dok disamain sama GERD dok? Jangan, kalau sidang skripsi panic attack nanti nggak bisa presentasi. Itu beda ya berarti. Nah, ya. Kembali ke pertanyaan Mbak Maria, kenapa banyak wanita? Mungkin wanita banyak faktor emosinya ya. Kita tahu bahwa emosional wanita lebih ya, walaupun nggak secara general ya, secara umum. Sehingga tingkat asam lambung ini kan juga ditentukan oleh kadar emosi ya. Terus kan suka diet juga, suka diet, terus suka ngemil. Iya betul. Ya, mungkin faktor-faktor ini. Jangan diet yang tidak. Berarti dietnya ada diet khusus kah dok? Benar. Tips diet dari dokter Anissa ada nggak sih dok buat para perempuan biar ini dietnya? GERD atau diet jadinya topiknya. Oh iya ya, salah. Ya, jadi pada GERD ini diet yang kita anjurkan ya berbeda lah. Kalau untuk lagi diet kan sebenarnya yang dikatakan diet untuk menurunkan berat badan itu adalah merubah jenis makanan. Jadi lebih banyak yang serat ya, mengurangi lemak dan karbohidrat dan memperbanyak aktivitas fisik. Kalau menurunkan berat badan. Iya. Kalau untuk GERD ini ya dietnya yang tadi saya katakan ya, jangan mengurangi kadar lemak dari makanan, mengurangi makanan yang meningkatkan asam lambung ya, atau menurunkan kekuatan si katup esofagus bawah tadi. Jadi jangan makan makanan yang membuat dia menjadi longgar, misalnya gas atau lemak ya. Minuman berkarbon, iritasi, gitu makanan yang bisa mengiritasi mukosa atau lambung. Oh, baik. Jadi sekalian nih dok ya, mau nanya tentang empon-empon. Kayak tadi dokter kan bilang kan. Apa itu empon-empon Mbak Maria? Empon-empon tuh yang ini dok, yang buat mencegah corona katanya orang-orang tuh mencegah COVID. Jamu corona. Iya, waduh, jamu corona. Iya. Itu kan isinya tuh kalau nggak salah ada jahe, ada serai, ada apalagi lah lemon segala macam, jeruk lemon segala macam. Katanya sih buat mencegah corona. Sama kunyit, sama jahe. Iya kayak gitulah dok. Itu kan sebenarnya kalau kita rasain itu kan sebenarnya rasanya panas ya dok ya. Sedangkan GERD itu maksudnya panas. Diminum panas atau bikin panas? Bikin panas dok, agak pedes gitu kan rasanya ya, kan. Betul. Agak pedes gitu rasanya kan. Terus dokter tadi juga udah jelasin ke kita tentang makanan atau minuman yang bisa menyebabkan iritasi lambung sampai reflux kayak gitu ya dok ya. Iya. Di antara lainnya minuman soda, terus makanan berlemak segala macamnya, makanan pedas gitu. Itu sebenarnya berpengaruh nggak sih dok empon-empon itu? Atau jangan-jangan kita minum bukannya ya oke, kita terhindar dari si COVID nih, terhindar dari COVID tapi malah jadi sakit yang lain gitu loh. Iya. Ini merupakan topik yang sangat menarik Mbak Maria, karena sekarang banyak sekali yang terkena, saya nggak tahu ini bisa dibilang hoax atau enggak, atau terlalu propaganda si jamu corona atau obat-obatan tradisional yang dibilang herbal ini menjadi terlalu berlebihan. Ya, ya, sehingga memang malah segala sesuatu yang berlebihan akan mengakibatkan malah efek samping atau komplikasi yang ya GERD ini. Jadi banyak sekali juga Mbak, selain karena stres tadi itu yang datang, orang datang atau pasien datang dengan GERD, setelah ditanya itu hampir semuanya itu juga mengaku habis mengkonsumsi si apa Mbak empon ini. Saya tadinya juga apa itu, ternyata itu mereka baca di media online ataupun internet banyak sekali ya mengenai banyak, iya memang banyak banget ya. Permasalahannya mereka mengkonsumsi dengan jumlah yang variatif, kita nggak tahu. Dan itu jahe
jahe merah kadang-kadang itu kan panas Mbak, itu merupakan iritasi untuk saluran cerna juga dan meningkatkan asam lambung juga. Dikombinasi lagi dengan kunyit ya, kunyit yang berlebihan, kombinasi lagi juga dengan jeruk atau lemon atau jeruk nipis yang tentu saja juga asam yang bisa mengiritasi. Tapi waktu itu sempat baca ya dok ya, atau banyak tersebar di internet tentang lemon, katanya lemon itu nggak bermasalah buat lambung, bener nggak sih dok kayak gitu? Ya, memang untuk substansi atau zat-zat ini ya, atau jahe atau lemon atau kunyit itu memang ada health benefit atau keuntungan untuk kesehatan. Misalnya kita sudah ketahui turmeric atau kunyit ini memiliki kebaikan untuk kesehatan adalah dia merupakan antioksidan ringan dan antiinflamasi ya, dan juga sedikit antibakteri ya. Tapi dengan jumlah yang sangat sedikit. Jadi kalau dikonsumsi berlebihan malah jadi bisa mengiritasi lambung dan bisa meningkatkan GERD. Sama dengan jahe. Jahe juga ada properti atau efek untuk dia antiinflamasi juga ya, sedikit antioksidan baik untuk kesehatan. Tapi kalau minum kayak seperti pasien saya, minum jahe merah setiap hari, ya, kemudian 1 atau 2 sendok, itu sendok besar panas di mungkin karena dipikirnya ini apa namanya, sedikit antiinflamasi, sedikit antibakteri. Kalau diminum yang banyak jadi terlalu bersemangat. Banyak antibakteri, jadi saya terhindar dari bakteri. Mungkin pikirannya gitu kali ya. Sama dengan lemon atau dia kaitannya vitamin C ya, atau jeruk. Sebenarnya kan baik juga. Jadi ada beberapa penelitian ya, memang bagus malah untuk orang dengan sakit lambung bisa meningkatkan regenerasi atau penyembuhan luka di lambung. Tapi beberapa penelitian juga harus berhati-hati. Kalau dengan vitamin C ini malah dia kan acid atau asam, sehingga meningkatkan asam lambung, sehingga berbahaya juga. Jadi kalau mau aman ya dikonsumsi setelah ada makanan. Jangan biasanya orang-orang ini suka mengkonsumsinya pagi-pagi karena anjurannya dalam perut kosong. Jadi itu banyak dok memang, apalagi di produk-produk yang kombinasi jahe, kunyit dan asam, ya. Ada yang sampai mengalami komplikasi buang air berdarah hitam. Karena saat terjadi perdarahan lambung, karena dia mengkonsumsi kalau tidak salah 6 bulan. 6 bulan setiap konsumsi hari itu kunyit dengan lemon dan jahe merah ini dalam 6 bulan. Ada juga yang 3 bulan dia mengalami perdarahan lambung, yaitu buang air hitamnya berwarna hitam. Karena kalau darah dari lambung begitu keluar di kotoran, dia kotorannya menjadi hitam. Jadi harus berhati-hati para pemirsa kalau membuang kotoran itu berwarna hitam dan agak lunak, tidak keras ya Mbak Maria, agak lunak dan agak lengket-lengket, jangan-jangan itu ada terjadi perdarahan lambung. Karena kadang-kadang nggak ada nyeri, nggak sakit, tapi ternyata lambungnya berdarah akibat empon-empon. Makanan pedas lah ya dok ya, makanan pedas dan empon-empon itu ya. Iya, karena menyebabkan iritasi. Betul. Jadi lambungnya luka. Terlalu semangat. Kasihan lambungnya. Takut terkena corona. Iya, takut terkena corona. Iya. Minum empon-emponnya terlalu banyak, terlalu bersemangat. Betul. Jadinya bikin sakit yang lain. Iya. Gitu. Sebenarnya boleh berarti ya dok ya minum, asal jumlahnya. Boleh, tapi jangan terlalu banyak dan pada kondisi jangan perut kosong ya. Dan harus dilihat juga kalau dia sudah punya penyakit GERD, punya mah, lebih baik tidak usah. Lebih baik nggak usah. Oke teman sehat, kita udah banyak banget ngobrol dengan Dr. Anissa pada malam hari ini tentang GERD itu sendiri. Banyak banget nih yang udah kita dapat dari Dr. Anissa. Terima kasih banyak dokter buat ilmunya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Kalau saya mau review sedikit nih ya teman-teman sehat, temanku sehat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menghindari GERD adalah penurunan berat badan terutama. Buat saya juga. Terus buat teman-teman yang masih merokok, berhentilah merokok karena bisa
menyebabkan GERD itu sendiri? Longgarnya Oh katup. iya, menyebabkan katup longgar katup esofagus, itu ya dok iya. ya. Lalu wahai kaum rebahan, kalian jangan rebahan dulu setelah makan karena bisa menyebabkan katup kalian longgar. Padahal paling enak tidur langsung habis makan ya. Iya, padahal paling enak habis Jangan. makan langsung rebahan gitu kan dok. Aduh nikmatnya dunia. Komunitas rebahan Indonesia. Hindarilah itu wahai kaum rebahan kalau tidak mau terkena GERD. Kasihan lambungnya saudara-saudara semua. Lalu hindari makanan-makanan yang bisa menyebabkan iritasi kayak makanan pedas, terus terlalu Junk banyak food, lemak, gorengan, iya. soda, soda kayak gitu. pedas. Iya tadi. Level udah. berapa? Level berapa? Pedas boleh kali ya, tapi jangan berlebihan. Oke. Terus ya itu aja sih pesan-pesan dari kami berdua. Terima kasih sudah menonton Temanku Sehat. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan yang perlu dipertanyakan lagi, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel YouTube Temanku Sehat. See you!